Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang hari ini cukup dalam terkoreksinya ya 0,82%, dan hari ini ada saham-saham komoditas lagi karena yang lagi rame itu memang saham-saham komoditas, nggak bisa dihindar. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama, langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.257, terkoreksi 0,82%. Kalau dilihat transaksi sampai saat saya buat video ini ada 13,3 triliun. Ternyata tutupannya di 7.266, dinaikin 89 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG wajar ya, karena 3 hari sudah naik. Kalau ada profit taking itu biasa, nggak bisa juga kita kendalikan. Market ini kan terserah dia, kita nggak punya aturan yang di dalam yang harus orang trader lain tetap hot. Kan ada yang mungkin sudah saatnya mungkin profit taking, punya harga bawah, ya udah. Tapi sesuai gambaran saya kemarin ya, memang ada berpotensi sedikit koreksi, dan besok koreksi nggak? Kemungkinan besar koreksi tapi tipis. Habis itu kemungkinan lagi rebound. Ya maksudnya gimana? Dia ada koreksi tipis, mungkin ada panic selling. Ya besok koreksi, mungkin brand itu kan masih hijau tadi. Nah mungkin ada profit taking, itu mungkin ada koreksi. Di area 7.200 nih ada pantulan. Kalau menurut saya candlenya itu kemungkinan besar hammer garis gini. Jadi seperti itu aja untuk ISG ya, koreksi tipis tapi trennya menurut saya masih condong ke atas. Akan kembali menguji 7.300-nya lagi minggu ini ya, koreksi dikit terus digas ya, wajar karena udah 3 hari candlenya naik, dan juga dia naik dari 7.000 itu sampai 7.300 itu kan 4% dalam 4 hari ya, wajar juga ada profit taking, karena pasti saham-saham yang besar kan floating profitnya besar-besar tuh ya, kena profit taking. Hari ini sektor finance yang membuat ISG lumayan terdalam koreksi. Itu aja ya untuk ISG saat ini. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini cukup signifikan menguat 8,02% ke harga 1.480. Langsung saja ke teknikalnya, Medco berhasil breakout dan ya dia langsung tembus 1.400 dengan volume. Valid nggak ini? Kemungkinan besar valid, kecil kemungkinan malah turun. Kemana arahnya di 1.500 sudah dekat ya. Kita lihat aja harga oil gimana nih. Oilnya kayaknya naik tipis ya hari ini. Wah, koreksi tipis ya. Tapi kan belum tutupan, nggak masalah. Dan menurut saya masih berpeluang naik. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Kurang ideal ya. Ya udah Bapak Ibu ketinggalan. Ya, itu aja untuk Medco saat ini, lebih ke wait and see. Siapa tahu dikasih koreksi tuh harusnya 1.400 berapa tuh? 30 tuh area menarik. Koreksi tipis lah. Dia kan sudah mematahkan trend downtrend, dan Bapak Ibu perhatikan ini bisa dalam swing atas. Swing atasnya tuh bisa 1.600, 1.700 kalau melihat gambarannya ini. Ini saya hapus ya. Garis awal ulang. Nih, trend downtrend. Nih trend line uptrend. Dia mantul di persimpangan jalan waktu itu di 1.300, 1.250 ya area ini. Nih kalau Bapak Ibu ada yang beli ya, waktu itu juga saya bilang ya area ini area yang memang harusnya jadi sinyal untuk dia mantul lagi ke atas. Kemana arahnya ya, ini level psikologisnya 1.500 sudah di resisten, jadi kurang ideal kalau Bapak Ibu maksa beli, karena ya memang bisa naik, cuman kalau dia turun itu jauh ya. 1.300 tuh masih jauh dari harga sekarang 1.300 ya. Iya, bukan 1.300, sorry, 1.350, 1.400 itu. Nah, ini area supportnya yang harus dijaganya, dan seperti itu. Medco kalau Bapak Ibu perhatikan ditarik nih dari atas. Nah, ini dia di uptrend channelnya. Dia sudah membentuk swing bawah yang lebih tinggi. Ini sudah terkonfirmasi memang strong uptrend, punya 2 higher low dan 2 higher high. Jadi bahkan 3 nih ya, 3 higher high, 2 higher low. Jadi dia akan membentuk higher high lagi ya di sekitaran harusnya 1.600, 1.650. Kita lihat, wah itu kan jauh targetnya. Ya kita nggak tahu dia turun dulu baru naik kan bisa. Jadi kurang ideal maksa, atau tergantung Bapak Ibu aja bagaimana strateginya. Kalau berminat Medco saat ini. Itu aja untuk Medco. Lanjut ada Elsa yang ditutup 3.456.
menguat 3,16%. Langsung saja kata nikahnya, Elsa bagus. Pada takut ya Elsa mau bagi dividen dan nggak sesuai ekspektasi dividennya. Padahal dividen Elsa ini kan lebih besar dari tahun lalu. Dan kalau melihat kondisinya memang cukup signifikan naiknya ya per kuartal tuh labanya. Tapi ya respon marketnya udah direspon market waktu itu ya. Dia bagi dividen tuh direspon market turun 2, terus mantul di 440 ya 460 nih. Sudah gambaran saya waktu itu juga. Ya harusnya memang nggak sampai jebol 420. Jadi kemana arahnya akan menguji kembali 460-nya. Target selanjutnya Bapak Ibu tarik saja dari swing low ke swing high ini. Oh ini sudah tercapai juga. Jadi bagaimana lagi hitung? Lihat historinya mana nih. Nah historinya bisa. Selanjutnya tuh resisten kuat. Ya kalau gambaran saya 500, 520. Harusnya tahun ini kemungkinan besar. Dengan kondisi oilnya juga nanti akan membentuk swing low dan sudah bergerak. Kalau nanti ya di atas 85 ya oke. Tapi memang kalau Elsa nih nggak terlalu berpengaruh ke oil. Kalau dia mau naik, nah ya naik aja. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, gimana cara ngitungnya? Bapak Ibu bisa dari swing low ke swing high. Area selanjutnya ya 500. Jadi kalaupun ada koreksi ya nggak lebih dari 440. Ya pokoknya Elsa ini ya harusnya 6 bulan ke depan sampai akhir tahun kecil kemungkinan turun dari EMA 200-nya. Pokoknya Bapak Ibu ingat EMA 200-nya itu akan jadi pantulannya kalau dia ada koreksi yang cukup dalam nantinya. Dan kalau melihat support resisten klasik yang ditarik garis menyamping, ya 420 harus dijaga. Ya, saat ini 420 harus dijaga. Kalaupun 440 jebol ya sideways lagi dia. Dengan targetnya masih sama 500-520 tahun ini bisa tembus untuk Elsa. Ya seperti itu aja untuk Elsa. Lanjut ada Pegas yang ditutup di harga 1575 menguat 3,96%. Langsung saja kata tarikannya Pegas bagus breakout. Itu resisten kuat semenjak Agustus 2023 dulu support kuatnya. Ya dan di break arahnya 1640. Udah pasti tapi disclaimer ya. Pokoknya harusnya dia koreksi-koreksi tipis lebih condong arahnya ke atas. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli sekarang untuk swing pendek ya silahkan. Tauman harganya agak tinggi. Kalau ada koreksi-koreksi tipis 1500, 1520 tuh bisa lah Bapak Ibu nawar. Nawar aja 1500, 1530. Kalau untuk swing panjang saat ini ya belum lah. Tunggu dia ada koreksi yang cukup dalam. Itu aja untuk Pegas. Follow the trend yang sudah punya selama di atas 1500 ya 50. Mending setengah bodinya nih kalau dia turun ya TP dulu. Ya yang punya dia harga 1500 ya jebol 1550 TP aja. Kayak hari ini saya tuh gagal berharap lebih. Saya nggak TP tuh PGO ya malah hari ini lumayan turunannya kan. Minus 1% tuh. Padahal tadi sempat profit 4% apa 5%. Ya itu kadang kelupaan juga ya. Namanya kita sebagai trader nih kadang pengen lebih lupa pasang auto stop loss profitnya. Ya seperti itu memang ya. Dalam keadaan market yang penting Bapak Ibu tuh punya sistem trading ya. Yang seperti itu tuh jarang-jarang juga Bapak Ibu terjadi ya. Ya nggak masalah. Tapi ya kalau bisa memang disiplin. Take profit di mana. Kalau misalnya sudah profit 5% pasang trailing stop. Disiplin aja. Kalaupun kena ya udah segitu rezekinya gitu ya. Untuk Pegas masih berpeluang lanjut 1640 1650 itu arahnya. Ini kalau menurut saya terkonfirmasi breakout ya. Harusnya dia bergerak di atas 1550 1530 tuh toleransinya. Seperti itu. Lanjut ada PGO yang ditutup di harga 1260. Terkoreksi 2,32%. Ini PGO gagal lagi menembus 1300 luar biasa nih seller muncul terus ya. Bukan 1000 ya 1300 1350 tapi masih sideways. Kalau menurut saya ini masih sideways. Kecil kemungkinan kalau dia turun di bawah 1220. Ya toleransinya 1200 itulah. Kesempatan bagi Bapak Ibu yang sudah TP di atas saatnya beli. Kan kalau misalnya beli di 1250, 1260 bisa dapat profit 5% ya udah segitu rezekinya TP. Kalau yang belum TP gimana? Ya sabar. Saya juga
nggak lihat. Saya pikir tadi di atas 1300, wah ini confirm breakout. Jadi aman nih, saya hold aja lah. Sayang kan kalau TP tiba-tiba besok naik, ya udah saya lupa juga pasang trailing stop, pasang auto stop loss profit. Saya melihat saham yang lain. Jadi saya nggak lihat lagi running trade, nggak lihat PGOE, ternyata turun. Baru lihat tadi, wah kok tiba-tiba ada di bawah 1300, ya udahlah, biarin dulu aja. Yang penting nggak jebol 1200 itu. Ya untuk PGO ya besok kalau koreksi kesempatan Bapak Ibu nambah. Mungkin gak sih false break? Semoga jangan ya, karena hari ini volumenya cukup besar turunannya dan di harga terendahnya. Entah nih di markdown bukan. Kalau di markdown ya besok berarti ada potensi balik arah lagi. Ya pokoknya harusnya 1200 dijaga dan semestinya ini masih sideways. Perlu tenaga, mungkin belum cukup barangnya. Yang penting ya kita nggak tahu seperti apa. Ya saya bisa analisa mungkin belum cukup barangnya. Tapi bisa jadi memang seller jualan. Nah itu gunanya trading plan. Kita mikirnya wah ini belum cukup barangnya, masih aku masih sideways. Tapi ternyata jebol support, itu gunanya trading plan. Oh stop loss aja nih, berarti nggak serius naiknya. Ya itu gunanya trading plan. Ya itu aja untuk PGO. Lanjut. Ada MDKA yang ditutup di harga 2.840 menguat 3,64%. Langsung saja kata MDKA-nya, MDKA volumenya besar, mudah-mudahan lah ini confirm breakout ya. Kalau saya lihat 2.800 ditembus dan tutupannya di 2.840. Mudah-mudahan ya. Tadi saya ada beli HK juga nih, MDKA di 2790. Saya beli itu. Wah saya lihat kayaknya melawan nih. Ya udah saya HK aja 2790. Akhirnya beliau, cuman saya nggak TP juga tuh. Saya hot aja. Nanti kalau dia misalnya ini kan saya punya 2790 tuh. Sekarang floating profit baru 1,5% ya, nggak nyampe tuh. Kalaupun balik BP mungkin saya jual BP atau call close mungkin 10 poin 20 poin lah. Mungkin nggak nyampe 1%, saya out dulu lah. Kalau dia balik lagi merah besok harus rebound lah. Mudah-mudahan ya. Ini sahamnya nikel, copper, tembaga, emas ada juga dia ya, dan silver, perak. Nah untuk MDK mudah-mudahan lah besok 2.900 tembus, menarik nih harusnya. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini ya berpeluang tembus 2.900 besok. Kalau hari malam ini copper naik, emas naik lagi, emas ada all time high ya, naik juga nih. Target saya ya mudah-mudahan tembus 3.000 lah. Itu aja untuk MDK. Boleh beli nggak sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau, anggap aja nih belinya buy on breakout, gagal buang. Kalau Bapak Ibu mau toleransi sampai 2.700 kedalaman, tapi silahkan, nggak ada yang salah kok. Trading plan tuh tergantung masing-masing aja, menyesuaikan profil resiko. Tapi Bapak Ibu perhatikan, MACD-nya bagus mengarah ke atas, bar chart Detoson juga meningkat. Volume hari ini tuh meningkat signifikan, tapi kayaknya ke trigger ISG koreksi. Wah, retail pada TP juga tadi kan. Dan juga di grup Bernet Trader tuh udah beli dari 2.750. Ini area bawah sideways-nya ini kami beli. Mungkin mereka TP juga. Kalau saya tadi ada, kalau saya juga punya ada. Kalau saya tuh ada yang beli harga bawah, ada lagi yang itu ya. Pokoknya semua akun saya tuh saya kalau memang ada momentum saya belikan lagi. Ya, tapi ya itu tadi tuh saya mau TP di 2.900 nggak dikasih ya. Itu aja untuk MDK malah turun. Tapi besok mudah-mudahan ya, karena juga ada satu akun yang tadi saya HK tuh beli pakai margin ya, besok ya jualan aja lah seprofit-profitnya. Mudah-mudahan rebound dulu open market untuk MDKA seperti itu. Lanjut ada MBMA yang ditutup di harga 645 menguat 6,61%. MBMA-nya malah yang luar biasa naiknya. Langsung saja kata ikannya MBMA rebound ya, dan kondisi sekarang ini langsung saja ke teknikalnya, MBMA bagus, sudah konfirmasi nih breakout. Kalau menurut saya ini valid pola cup and handle. Kecil kemungkinan kalau jebol lagi 600. Itu aja untuk MBMA nih, pola cup and handle. Target yang mana nih? 750. Jangan nanggung kalau ngasih target. Tapi kita punya target juga harus punya plan, harus punya area profit taking, harus dipasangin trailing stop. Jangan sampai sudah profit 5% minimal, 10% malah balik BP. Kalau masih 3%, 2% balik BP itu wajar. Seperti itu aja. Ini udah valid. Volume juga meningkat. MACD mengarah ke atas melewati perbatasan harga small. Tapi kalau misalnya besok ada profit taking itu biasa ya. Ya itu udah resiko lah. Pokoknya ya memang hati-hati kalau beli harga pucuk seperti ini untuk MBMA ya. Jadi seperti itu aja untuk MBMA, masih condong arahnya ke atas ya. Kita lihat aja kalau ada koreksi-koreksi tipis mungkin dekat-dekat 600 tuh menarik sebenarnya kalau dikasih. Itu aja untuk MBMA. Lanjut ada
BRPT yang hari ini turun cukup signifikan 10,44% ke harga 1.200. Kemana nih BRPT ya? Turun dalam BRPT. Habis naik tinggi ya wajar, turun dalam. Wah, ini ke support. Waduh, supportnya bisa ke, kalau menurut saya bisa turun lebih, turunin lagi aja, nawar aja. Siapa tahu dia ekor lagi ke bawah ya. 1150-an ya, kita lihat. Ada nggak buying power di situ? Ini kan gambarnya sudah terlihat. Dia gagal menembus 1.300, bahkan dia tuh sempat 1.500. Jadi dua resisten sudah diujinya, tapi gagal. Nah, mudah-mudahan lah. Kalau melihat kondisi seperti ini sih 1.100 bisa pakai supportnya ya. 1.100, 1.150 itulah ya. Kita pakai supportnya. Jadi pas kebetulan di situ ada MA 200-nya dan trendline downtrendnya ini dijaganya. Nah, tapi kemungkinan besar sih kalau dia besok turun dalam lagi itu pasti ada market maker yang nangkap. Ada buying power. Kita lihat di mana kira-kira dia mantul. 1.180-an atau 1.160 atau 1.100 sekalian. Itu aja untuk BRPT, kita lihat besok ya. Ke potensi besar masih turun sedikit lagi. Itu aja. Lanjut, ada brand yang ditutup menguat hari ini 2,09% ke harga 10.975. Nah, brand ini yang menjaga ISG. Kalau brand tadi ambrol, ISG-nya jauh, ambrol juga. Tapi Bapak Ibu perhatikan, brand itu ada candle 3 watt soldier dan dia menyentuh 11.000, gagal tutup di atas 11.000. Itu tanda-tanda rawan untuk besok koreksi. Apalagi tadi ada candle 3 watt soldier. Dan juga Bapak Ibu perhatikan volume naiknya itu tipis, setengah volume kemarin. Jadi ada rawan profit taking. Jadi besok itu ya kemungkinan besar ISG itu bisa koreksi dulu ke 7.150, 7.200 tuh, terus baru ekor. Mungkin ada buying power, diturunin dulu baru diekorin, naikin ya. Nah itu hati-hati, brand ini kan terbesarnya market cap di ISG. Jadi besok rawan menurut saya lebih condong bisa ada koreksi. Untuk brand lebih ke wait and see. Lihat di 10.000, siapa tahu dikasih ya. Itu aja. Lanjut, ada Antam yang hari ini ditutup di harga 1.655, menguat 2,16%. Langsung saja ke teknikannya. Antam hari ini open gap up, tapi besok dia ex-debt dividen 128. Turun nggak? Ya pasti. 128 dengan harga sekarang berarti hampir 7% ya. Ya 6,5% lah. Itu hitung dulu. 6,5% berarti di 1.500-an. Ya, dengan harga sekarang di 1.550-an. Ya, Reni, ya, kalau dia offset sedikit sih sikat aja buy on support sini. Lumayan tuh kalau dia ke 1.500 tuh bisa naik mungkin 3% 4% bungkus. Mampatin spare-nya itu. Kita lihat besok ya. Besok ex-debt pasti. Gimana yang nyangkut atau yang ambil dividen nggak masalah. Kalaupun Bapak Ibu beli harga penutupan hari ini ya udah sabar. Average down aja di 1.500. Sekali dulu average down. Tunggu lagi nanti kira-kira di mana. Kalau harga nikel terus naik, apalagi sudah di 21.000 harga nikel, ya nanti otomatis kalau menurut saya tahun ini Antam berpeluang menutup gap dividennya tahun ini ya. Targetkan aja 6 bulan ke depan. Ya, kalau beli harga sekarang dapat dividen ya tinggal average down mungkin 1-2 kali aja. Kalau bingung cara average down, Bapak Ibu tonton video komunitas Borneo Trader YouTube. Pilih yang pro trader. Di situ ada videonya, pilih aja cara average down saham berfundamental bagus. Nah, berapa kali kira-kira Antam nih di mana? Saya menggunakan Stockbit di situ. Kalau Bapak Ibu mau pakai Stockbit, langsung aja daftar. Kalau mau join trading setiap hari, bisa masukkan kode komunitas eksternal Stockbit R41778. R-nya besar. 41778. Nanti saya infokan. Ya, lewat WhatsApp. Kalau Bapak Ibu sudah daftar, minimal saldo 10 juta dan harus ada transaksi. Ya, targetnya transaksinya ya di 50-an juta sebulan ya. Jual beli tuh, jual beli sebulan 50 juta minimalnya. Kalau kurang dari itu ya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu akan dikeluarkan lagi dan itu gratis ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang anti berbayar ya itu gratis. Kalau nggak mau lagi ya udah belajar dari YouTube aja. Itu ya, nggak ada yang salah juga. Seperti itu untuk Antam saat ini. Jadi besok dividen trap bisa dimanfaatin. Lanjut, ada Inco yang terus menguat. Hari ini kembali menguat 7,51% ke harga 5.150. Inco luar biasa nih. Volume juga meningkat ya hari ini. Wah, meningkat ya. Dan ya sampai kalau Bapak Ibu nonton video komunitas YouTube Borneo Trader,
Ya, waktu di candle 8 Mei ini kan saya suruh antri tuh. Kalau dia di bawah 4.500 tuh beli. Ya, sampai 4.400. Bapak Ibu yang sudah join di grup Borneo Trader juga sudah saya infokan beli Inco ini dari seminggu yang lalu, ya. Udah profit nih. Luber-luber, target saya 5.000, dikasih lebih ya saya hot. Besok kalau dia turun di bawah 5.000 mungkin saya TP. Selama di atas 5.000 saya tetap hot dengan target 5.400. Gimana kalau yang mau beli sekarang? Ya Bapak Ibu ketinggalan, jangan dipaksa lah ya. Ini gunanya kita melihat support resisten klasik atau analisa teknikal. Kita bisa menganalisa kira-kira ada di mana bisa mantulnya. Akhirnya dia mantul kan. Ini dulunya resisten kuat ditembus, retest mantul. Kalaupun Bapak Ibu misalnya beli punya trading plan cut loss, ya udah 4%. Rewardnya sekarang Bapak Ibu dapat 14%. Jadi hampir 1/4. Ya seperti itu gunanya sistem trading. Kita membuat misalnya beli di support, melihat kondisinya seperti apa. Kalau nggak melihat chart ini gimana taunya beli? Ya kalau melihat fundamental kan time frame-nya lama. Itu juga harus belajar fundamental, hitung rasio, hitung bagaimana laporan keuangan, baguskah, growth kah, bagaimana menghitung harga wajarnya. Dan yang paling membosankan itu menunggu time frame waktunya lebih lama. Itulah adanya swing trader, adanya trader yang bagi orang yang nggak mau nunggu lama, tapi resikonya lebih besar juga. Bisa cut loss. Emang investor nggak bisa cut loss? Bisa cut loss juga. Pak Sandiaga Uno aja yang punya holding, punya perusahaan, punya emiten di bursa juga pernah cut loss. Kalau nggak salah di mana? Merpati apa tuh? Pernah cut loss. Itu bisa loh, hitung-hitungan punya perusahaan bisa juga cut loss karena salah. Yaitu musuhnya tuh waktu dan manajemennya bagus nggak, growth nggak perusahaannya. Semua investasi, ibaratnya trading, investasi, apapun itu ada resiko. Nah itu gunanya kita meminimalis resiko. Seperti ini trading, buat trading plan support misalnya jebol buang itu ya. Kalau nggak mau buang sebenarnya bisa, cuman rugi waktu. Anggap aja investasi. Ya, tapi kan sayang nggak muter uangnya. Jadi gitu ya. Untuk Inco di atas 5.000 masih oke. Tapi kalau baru beli ya silahkan. Kalau mau buy on support, misalnya dia koreksi 5.000 beli dan stop loss kalau dia jebol, ya atur. Karena dia baru aja breakout EMA 200, tapi dengan volume yang besar. Menarik harusnya Inco. Ya, itu aja untuk Inco. Lanjut. Ada TINS yang ditutup di harga 970. Terkoreksi 0,51%. TINS malah koreksi ya. Tadi sempat naik 2% saya lihat. Di atas 1.000 tadi ya. Saya perhatikan juga, waduh, gagal ya. Jadi kondisi sekarang wait and see dulu lah ya. Dia di bos. Kalau seperti ini nih coba nawar 920. Ini kan neckline nih. Siapa tahu dikasih. Dan kemungkinan besar. Oh nggak nyampe. Oh iya 1.000 ya. Nah bisa jadi dia setway ini dulu. Ya sebelum jebol. Pokoknya hati-hati kalau jebol 920. Bisa 800, bisa EMA 200-nya nih. Ya, ini bisa pola dead cat bond dan jauh. Tarik dengan Fibonacci retracement dari single ke single ini. Kalau saya menurut saya ya di 750, 7800 ini. Kalau dia sampai jebol 900-nya. Untuk TINS. Lanjut. Ada Akra yang ditutup di harga 1610. Menguat 1,89%. Langsung saja ke teknikanya. Akra rebound ya. Minyak rebound, dia rebound juga. Tapi hari ini volumenya kecil. Di atas 1600 bagus. Ini Bapak Ibu sudah bisa analisa seperti ini nih ya. Kalau dia jebol lagi area sideways-nya ini berapa tuh? 1580 ya buang dulu. Kalau mau buang di 1500 silahkan juga. Ini harusnya langsung jalan besok, jangan lagi balik merah lagi, apalagi jebol area base-nya nih, area support-nya nih 1580. Itu kalau Bapak Ibu ada beli cash di 1600 saya jebol 1580 buang dulu. Mungkin 2,5%, 3% ya udah gagal. Itu aja analisanya untuk Akra. Lanjut ada ESA yang ditutup menguat 2,45%. Harga 835. Langsung saja ke tekniknya. ESA bagus, arahnya atas, volume juga besar, cuman ada ekor ya. Tetap pakai 800. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya di 800 ya, kalau dia jebol 820 TP aja 1,5%, 2%. Jangan ditahan-tahan ya. Pokoknya jebol 820 lah ya. 820 jebol buat TP dulu untuk ESA. Itu aja. Kalau ditanya boleh beli nggak? Nggak, jangan. Wait and see. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di 1030. Terkoreksi 0,48%. NCKL juga hari ini nggak kuat. Karena mungkin ada profit taking melihat ISG-nya yang koreksi.
Cuman ya wajar aja koreksi-koreksi tipis lah. Masih oke lah. Ya di atas 1000 masih oke. Koreksi tipis seharusnya nggak lebih dari 980 atau 1000 itu. Kemungkinan 1000 dijaga. Ya target saya masih sama 1100 TP-nya. Mudah-mudahan bisa minggu ini untuk NCKL. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara membuat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.